Halo, ketemu lagi di channel ID Investing, tempat kita belajar dan membahas hal-hal menarik seputar investasi dan keuangan. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu 100% dalam keadaan baik ya, termasuk keuangan kamu juga ada dalam kondisi baik. Hari ini kita akan membahas mengenai keuangan yang nggak sehat. Memangnya keuangan bisa sakit ya? Jawabannya bisa, bukan cuma makhluk hidup aja yang bisa sakit. Finansial kamu juga bisa sakit loh. Ketika kamu sakit, kamu bisa berobat ke dokter, minum obat, dan sembuh. Tetapi ketika keuangan kamu yang sakit, kamulah yang menjadi dokternya. Hanya diri kita masing-masing yang bisa merubah kondisi finansial kita yang tadinya nggak sehat, kembali menjadi sehat. Nah, hal-hal apa saja yang bisa bikin keuangan kamu nggak sehat? Yang pertama, kamu nggak punya catatan keuangan. Kamu nggak pernah tahu tuh selama ini uang kamu masuk dari mana dan keluar untuk apa. Yang terjadi adalah kamu merasa tiba-tiba kok uang kamu sudah habis, padahal baru seminggu yang lalu gajian. Mencatat keuangan mungkin kedengarannya sederhana ya di investor, tetapi manfaatnya itu banyak banget. Kita bisa tahu sebetulnya uang kita dipakai untuk apa aja sih. Nah, sekarang gimana caranya mencatat keuangan pribadi? Pasti harus punya background pendidikan ekonomi ya. Sama sekali nggak ID investor. Sekarang ini sangatlah mudah untuk melakukan pencatatan keuangan pribadi. Bahkan sekarang ada banyak kok aplikasi untuk mencatat keuangan pribadi di handphone kalian. Aplikasi-aplikasi tersebut bahkan bisa melakukan evaluasi dan memberikan analisis. Bahkan ada yang secara mudah bisa melakukan budgeting bulanan. Nah, harapannya dengan melakukan pencatatan keuangan, kita bisa lebih teliti dan lebih bijak lagi ketika ingin mengeluarkan uang. Yang kedua, faktor gengsi. Sebuah faktor yang sebetulnya dimiliki oleh setiap orang. Pasti deh, yang namanya manusia, dia punya keinginan untuk dipandang baik, hebat, dan keren. Sebenarnya tidak salah sih, tetapi akan menjadi masalah kalau kamu rela ngorbanin kesehatan finansial kamu hanya untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Misalnya, kamu rela kredit mobil yang sebetulnya di luar kemampuan kamu, tetapi mobil itu keren banget. Akhirnya kamu memutuskan untuk mengkredit mobil tersebut. Sekarang, kamu jadi punya kewajiban untuk membayar cicilannya kan? Tapi bukan cuma cicilan sebetulnya. Kamu punya kewajiban untuk bayar pajaknya, servisnya, maintenance-nya, dan juga bensinnya. Nah, akibat maksa tadi, ujung-ujungnya kamu sendiri yang bakal kesusahan. Mungkin uang gaji kamu akhirnya langsung habis cuma untuk bayar kredit dan juga perawatan mobil. Kondisi tentunya bakal sangat mengganggu dan bikin finansial kamu sama sekali nggak sehat. Coba aja bayangin kamu ambil kredit mobil tersebut selama 5 tahun. Ya berarti selama 5 tahun tersebut, kamu harus berusaha lebih keras lagi untuk nutup segala pos-pos pengeluaran rutin kamu. Hal ini sama sekali nggak jadi masalah jika kamu memang punya kemampuan untuk membayar kredit tersebut. Jadi pesannya, jangan sampai kamu terjebak faktor gengsi yang ujung-ujungnya bikin kesehatan finansial kamu berantakan. Yang ketiga, kamu nggak menabung dan nggak ngerti sama sekali soal investasi. Kamu merasa, nanti bulan depan juga gajian lagi kan? Betul sih, tapi kalau kita sama sekali tidak menabung dan tidak ngerti soal investasi, ya kita cuma jalanin hidup dari gaji ke gaji. Yang terjadi saat tiba-tiba musibah datang, misalnya sakit atau ngalamin PHK, kita nggak punya pegangan lagi. Dan disitulah kita akan kebingungan. Justru selama kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan, di situ kita harus mulai bisa menabung. Menabung untuk apa? Untuk apa saja. Boleh kok menabung untuk keinginan, misalnya buat beli handphone paling baru. Atau kamu mau menabung untuk tujuan dana darurat, boleh-boleh saja. Banyak yang bilang sebetulnya menabung itu perlu dibiasakan. Jangan menabung sisa dari pendapatan kamu, tapi sebaliknya setelah kamu menerima pendapatan, langsung sisihkan 10 atau 20% dari pendapatan tersebut untuk ditabung. Setelah disiplin di tahap menabung, kamu bisa naik level lagi ke tahap investasi. Intinya dari investasi, kamu membuat uang yang sudah kamu dapatkan bekerja untuk kamu. Bekerja artinya uang tersebut menghasilkan uang lagi buat kamu. Kalau kamu masih bingung soal investasi, kamu bisa cek video-video lainnya dari kami, karena kami rutin membahas soal investasi. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ID Investing supaya tidak ketinggalan video-video terbaru.
Sebetulnya masih ada banyak lagi hal-hal yang bisa bikin kondisi finansial kita tidak sehat. Kalau kamu mau tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.